Halo, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih sudah datang ke channel YouTube saya. Jadi, seperti yang sudah di-requestkan di kolom komentar bahwa hari ini saya mau sharing ke teman-teman semua bagaimana cara memotret dengan lensa kit ya. Jadi lensa kit itu yang biasanya ada di kamera itu ada di lensa biasanya 1855 ya, range findernya antara itu. Jadi hari ini saya akan memotret hanya dengan menggunakan ini. Saat ini saya ada di Jogja National Museum atau biasa disingkat dengan JNM. Tepatnya ada di depan Anjiru Coffee. Ini roastery partnernya saya untuk Sapulu Coffee. Jadi beliau ini yang punya namanya Mas Rangga sama Mbak Jennifer. Dia roastery yang handal. Buat yang punya coffee shop butuh house blend, butuh single origin, bisa hubungi Anjiru Coffee. Stay tune. Kita ketemu beberapa saat lagi. Foto. Yes, ketemu lagi dengan saya Bima Aditya. Terima kasih sudah datang ke channel YouTube ini. Matur nuwun sangat. Jadi hari ini seperti yang tadi sudah saya bilang, saya akan men-challenge diri saya dan sharing kepada teman-teman semua bagaimana kita motret ya dengan lensa wide. Ini lensa kits officially 1855 mili dengan diafragma paling besar mungkin 3,5 sampai 5,6 mungkin ya. Saat ini saya ada di Jogja National Museum, tempatnya nyaman sekali. Jadi ini bangunan-bangunannya temboknya tebal-tebal, jadi secara arsitektural menarik. Nah, tentu saya akan jual juga fotonya di Shutterstock, mudah-mudahan nggak nyampe 24 jam juga udah laku. Seperti foto kemarin di Taman Sari sama di daerah Keraton ya, alhamdulillah 24 jam nggak nyampe udah laku. Jadi kali ini saya akan langsung motret, teman-teman bisa ikutin terus ya. Saya sekarang settingannya manual yang jelas, kemudian ISO-nya saya pakai 100, ini mendung cuman masih oke sih. Kalau misalnya white balance-nya mau dirubah menjadi yang kan ada yang shade tuh, mendung dan lain-lain gitu ya, monggo-monggo aja sih. Cuman saya sebenarnya kalau white balance tuh lebih prefer yang auto. Nggak tahu kenapa, nanti kayaknya saya lebih senang nge-adjust nanti di komputer gitu. Nah ini di depan saya ada pohon beringin besar, jadi yang jelas kita akan manfaatin lensa wide-nya biar kelihatan lebih luas, terus ya lebar aja. Intinya kita manfaatin lensa 1855 ini. Kita coba. ISO tadi 100, kemudian exposure speed-nya di 1/100. Diafragmanya ini saya masih main-main di antara 3,5 sampai 4,5, jadi in between itu oke ya, sebentar. Itu karena di pojok sebelah sana itu ada mas-mas, jadi saya mencoba menunggu sebentar biar benar-benar tidak ada objek manusia di sini. Tapi kalaupun ada, kita bisa merubah fotonya menjadi editorial, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Nah ini bagus banget nih, kelihatan kursi-kursi putihnya. Piye iki? Bingung juga saya motretnya. Kemudian saya ambil beberapa furniture-nya di sini. Ini saya pakai Canon EOS M ya. Canon EOS M itu kamera mungil, kamera murahan sebenarnya. Tapi saya beli di 2014 sampai sekarang masih bisa dipakai. Nah ini saya akan coba motret labelnya Anjiru. Itu kalau misalnya ada logo perusahaan gitu, fotonya harus dijadikan editorial. Kalau misalnya mau dijadiin komersial ya kita harus minta sama pemiliknya. Cuman nggak usah lah, maksudnya editorial aja juga bisa gitu, ngapain harus komersial gitu. Nah ini saya ambil logonya Anjiru Coffee Lounge, berasa di Jepang. Waktu saya tanya sama Mas Rangganya, Anjiru itu artinya apa? Nggak ada artinya. Anjiru itu artinya kalau misalnya kita bercanda anjir-anjir, nah itu namanya Anjiru. Orangnya unik, bikin istilah Anjiru. Nah ini saya motret
furniture-nya. Jadi tak tunjukin ya. Kelihatan kan? Nah, ini lensa wide nih. Saya di 18 mili range-nya sekarang. Tadi saya motret. Nah, ini yang company Anjiro-nya. Jadi frontage-nya Anjiro ini mungkin range-nya di 22 sampai 24 mili. Jadi sebenarnya obviously saya bisa pakai di 15 sampai mungkin di bawah 35 ya. Karena kalau di atas 35 nanti jadinya udah kayak lensa fix gitu. Oke, kita pindah lokasi. Kita jalan-jalan lagi. Jadi saya bisa bilang bahwa pemotretan hari ini untuk Shutterstock ini bisa hampir 100%. Fotonya saya setting di editorial karena saya di Jogja National Museum ini pasti dimintain model property release dan saya nggak mau provide itu, udah jadiin aja editorial ya. Nah, ini saya sekarang turun. Ini kita ada di Anjiro Coffee Lounge tuh. Yeah. Nah, ini ada kolam di sini. Ini anak saya sering main di sini. Yang bawa ke sini siapin baju ganti sama pampers. Karena anak-anaknya pasti nyemplung. Kolamnya babies friendly. Jadi insya Allah nggak berbahaya. Ini kameranya saya taruh sini ya. Kita motret lagi. Kita bikin rock and roll ya. Jadi vlognya nggak usah yang cantik-cantik gimana-gimana, tapi mudah-mudahan menjawab apa yang teman-teman butuhkan. Bisa lihat saya? Nah, oke. Jadi kalau misalnya pakai lensa wide, ini saya sekarang lagi ngambil angle yang rendah atau biasa kita sebut dengan apa sih, frog view. Frog itu kodok, jadi kodok itu kan sudut pandangnya dari bawah ini ke atas gitu kan. Nah, saya juga akan mengambil sudut pandang ini ke atas untuk motret. Sekali lagi saya pakai lensa 1855, range-nya yang saya pilih ada di 18 mili ya. Range itu artinya ukurannya, ukuran lensa itu saya ada di berapa gitu. Nah, ini saya coba. Kalau cuma pohon sih biasanya boleh sih masuk komersial, cuman kalau udah ada bangunannya kelihatan yang unik gitu, pasti nanti ditanyain. Ini saya sekarang di ISO 100, exposure 1/100, dan diafragmanya 4,5. Dulu saya pertama kali belajar motret sama almarhum Kristupas Saragih. Motretnya arsitektural, karena memang saya sekolahnya di arsitektur. Saya cukup beruntung karena masih bisa diajarin langsung sama Mas Kris. Dari situ saya masuk Darwis Triadi, School of Photography, udah jadi fotografer sampai sekarang. Nah, ini saya sekarang bermain-main di 35 mili karena saya kepengen ambil sudut pandang. Ada satu frame jendela di atas sana yang sangat, menurut saya ya, saya lagi ini secara arsitektural bagus gitu. Biar lebih tajam, saya kombinasikan antara frame jendela dengan pohon beringinnya. Sekarang diafragmanya di 6,3. Oke. Saya ambil juga portrait, karena portrait ini menarik sekali. Terus, nah ini logonya Anjiro dari bawah saya ambil. Saya ambil tulisan Coffee Lounge-nya, ini sekarang saya di 28 mili. Dapat, sama sekali lagi saya ambil di 18 mili. Emang akan ada distorsi sih, cuman ya namanya juga lensa wide ya, distorsi ya biarin aja. Sekarang saya mau motret kolamnya. Masih kelihatan? Saya bawa ke sini ya kameranya ya. Wow, ini yang nonton vlog sampai pusing. Mudah-mudahan sih enggak ya. Nanti kalau kolam ikan begini, ini kita menyebutnya kalau di dunia Shutterstock namanya fish pond. Fish pond itu artinya kolam iwak, kolam ikan artinya. Jadi saya kepengen bikin reflection atas bawahnya, jadi pakai air, media air ini sehingga merefleksi. Nanti saya tunjukin langsung di situ. Guys, sekarang kamu juga bisa download koleksi buku-buku saya melalui bimaaditya.com/shop agar pembelajaran fotografi kalian jadi makin mantap.